Ada gak jasa yang lebih besar daripada jasanya Rasulullah kepada kita? Ada gak? Ada gak? Ada. Jasanya gede banget. Ajarannya membuat kita bisa masuk ke surga. Dia yang ngasih tahu kepada kita cara menjadi hamba Allah. Beliau yang karena perjuangannya bisa menyampaikan Islam itu dari Mekah, dari Madinah, bisa nyampe ke Indonesia. Karena perjuangan beliau. Perjuangan yang hanya 23 tahun. Ya, nggak punya media sosial Nabi. Nggak kesebar pakai media sosial di YouTube, kesebar ceramahnya enggak. Zaman masih sangat sederhana waktu itu. Bahkan serangan, gangguan tadi 20 sekian perang. Jadi 23 tahun itu juga nggak tenang-tenang aja tiap hari bisa ceramah, enggak. Serangan bertubi-tubi. Di perang pertama, perang Badar, ada nggak yang meninggal? Ada. Siapa? Ubaidah ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib, sepupu langsungnya Nabi. Sepupu langsung perang. Jadi waktu Nabi mau perang, utus 3 orang, one on one istilahnya, 1 lawan 1, tapi 3 orang. Nabi utus 3 dan semuanya keluarganya. Untuk Nabi tunjukkan bahwa kalau mau korban-korbanan, saya paling siap berkorban. 3-tiganya keluarga Nabi. 2 sepupu, 1 paman. Sepupunya 2 Ubaidah bin Ibnul Harith bin Abdul Muttalib dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib. Satu lagi pamannya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. 3-tiganya maju lawan musuh 1 lawan 1. Sayyidina Ali menang sebentaran, Sayyidina Hamzah menang sebentaran. Sayyidina Ubaidah lawan rupanya cukup sengit, musuhnya berhasil dibunuh, tapi beliau juga terkena tusukan. Akhirnya dibawa, tapi nggak lama setelah itu beliau meninggal dunia. Perang Uhud, Sayyidina Hamzah. Jadi habis perang Badar tuh orang pada sakit hati sama Sayyidina Hamzah, khususnya Hindun binti Utbah. Itu dilempar pakai panah sama siapa? Wahsy namanya. Lempar tepat ke dadanya, nggak cukup sampai di situ. Udah meninggal Sayyidina Hamzah. Cuman namanya orang jahiliyah waktu itu, dirobek, diambil hatinya dan dimakan. Itu Nabi korbanin tuh. Nah kita baru misalnya kita berkorban sesuatu, misalnya mau apa, kita berkorban ngeluarin harta kita, itu kita udah berasa punya jasa, udah, wow, gue udah ngasih duit situ. Ini Nabi yang dikorbanin bukan lagi duit istrinya habis semuanya, harta habis, apalagi keluarganya pada meninggal, sahabatnya Muhajirin Ansor sangat banyak. Nabi harus kehilangan terus tuh, baru merasa sedih kehilangan, besok kehilangan lagi, besok kehilangan lagi. Itu Nabi korbanin semua. Jasanya segitu besar buat kita, maka kita harus hargain dong. Tadi kasih contoh ke Marjaya berbuat baik sama saya hargain. Kita juga begitu. Ente besok nih misalnya ada orang datang ngasih mobil, ente hargain apa enggak tuh orang? Hargain, hormatin. Oh, dia belum ngomong apa, kita udah betul-betul aja. Betul-betul, Masya Allah antum subhanallah antum. Ada belum ngomong? Enggak, betul aja. Udah betul aja. Benar gak ketua? Betul aja udah. Jadi begitu, menghargai. Ini kita harus hargai juga. Jasanya gak ada tandingannya. Ajaran Islam yang dikasih sama kita. Apalagi ampunan dari Allah tuh kita dapat karena beliau juga. Nih kita terus maksiat, asyik maksiat, itu Nabi gak berhenti tiap hari. Ya Allah ampunin, dari mulai masa hidup beliau sampai saat ini. Sampai saat ini Nabi gak berhenti. Dilaporkan amal kalian kepadaku, fa in wajadtu khairan hamidullah. Kalian dilaporin baik, aku bersyukur ya Allah, maka alhamdulillah umat saya pada baik-baik. Kalau saya dapetin dosa, langsung saya doa sama Allah, ampunin ya Allah tuh umat saya, sianan tuh dicondet tuh. Ya mungkin ekonominya lagi pada hancur kali, namanya habis pandemi ya Allah, belum pada dapat kerjaan, akhirnya kegoda tuh maksiat tuh, ampunin ya Allah, kasih rezeki biar banyak ya Allah.
Itu semua Nabi kerjakan semasa hidup beliau, sampai setelah wafat beliau pun tetap begitu.